Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, Bitcoin melanjutkan rally-nya dan pada akhirnya berhasil untuk menjebol area lower high terakhir yang berada di kurang lebih range $102.000. Tentunya ini merupakan satu hal yang sangat positif yang berhasil dilakukan oleh Bitcoin selama 24 jam terakhir. Bahkan kita melihat Bitcoin melanjutkan rally-nya sampai ke kurang lebih angka $106.000. Sebelum pada akhirnya sekarang start untuk mendapatkan sedikit pullback. Nah, kita bakalan bahas di video hari ini kira-kira in terms of price action apa yang sedang terjadi dan apa yang bisa kita expect. Diikuti juga updates beberapa chart yang terkorelasi terhadap Bitcoin. Bagaimana keadaannya sekarang dan apa pengaruhnya nanti ke Bitcoin. Jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, per hari ini kita melihat crypto global market cap berada di angka 3,66 triliun dolar atau naik sekitar 2,23%. Secara overall, top 10 coin juga mengalami kenaikan yang lumayan, ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 7%. Dan yang menjadi top performer hari ini adalah Solana dengan kenaikan 7,57% ke $227,93. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke chart. Nah, sebelum kita membahas Bitcoin, saya pengen bahas dulu dua chart yang terkorelasi terhadap Bitcoin. Yaitu yang pertama adalah Dollar Index, teman-teman. Yang korelasinya terhadap Bitcoin itu tentunya adalah bertolak belakang atau inverse ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, pergerakan dolar indeks sendiri selama beberapa minggu terakhir atau bisa dikatakan selama 2-3 bulan terakhir, itu cenderung mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Oke? Dan berita baiknya adalah meskipun dolar indeks terus mengalami penguatan, tetapi kita tidak melihat dampak yang terlalu signifikan terhadap harga S&P 500 dan juga Bitcoin. Itu adalah berita baiknya. Karena, teman-teman, biasanya ketika kita melihat dolar indeks dalam keadaan uptrend, itu biasanya adalah saat di mana Bitcoin justru mengalami sell-off. Itu mungkin bisa kalian lihat di tahun 2021, pertengahan 2021, pada saat itu kita di bulan Juni, itu merupakan bottom di dolar indeks, dan kemudian kita start mengalami rally, itu jugalah saat di mana Bitcoin masuk ke bear market. Tapi beruntungnya, kali ini meskipun dolar indeks mengalami kenaikan yang lumayan signifikan, tapi kita melihat S&P dan juga Bitcoin itu tidak mendapatkan sell-off yang terlalu signifikan. Kalau semacam konsolidasi ya wajar gitu ya. Tapi berita baiknya, teman-teman, dolar indeks sekarang juga telah mendekati area major resistance-nya yang berada di kurang lebih area 110. Sebenarnya kemarin sudah sempat kita sentuh dan kemudian langsung mendapatkan rejection ya. Tapi menurut saya masih bisa aja kita start untuk merangkak lagi sedikit naik ke atas dan kemudian baru mendapatkan pullback yang signifikan. Mungkin modelannya adalah seperti ini, teman-teman. Nah, kalau saya pribadi mempunyai harapan bahwa dolar indeks itu masih belum benar-benar bakalan reverse dan membentuk higher high yang baru. Dan yang saya harapkan adalah semua yang kita lihat di sini itu hanya merupakan bentuk konsolidasi untuk kita kemudian kembali mendapatkan sell-off. Nah, jika ini yang kita lihat terjadi, teman-teman, maka tahun 2025 ini kita mungkin juga kembali bisa melihat risk asset rata-rata mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi sekarang kita sudah dekat dengan area major resistance dan harusnya kita bakalan bisa mendapatkan at least semacam pullback dari sana. So itu harusnya akan menjadi berita baik tidak hanya bagi Bitcoin sebenarnya, bagi S&P 500 juga sama. Nah, menariknya teman-teman, S&P 500 kalau kita perhatikan setelah beberapa hari terakhir itu mengalami semacam selling pressure ya. Dari yang 6 Desember sampai sekarang kita itu terkonsolidasi di S&P. Tapi berita baiknya, sepertinya kita sekarang juga telah berhasil untuk breakout dari trendline yang terbentuk. Ini adalah satu indikasi yang baik, awal yang bagus menurut saya. Dan baiknya lagi, kalau kita mau melihat mungkin ini mendukung Bitcoin untuk terus mengalami kenaikan, adalah kalau S&P bisa teruskan rally-nya dari sini. Atau lebih baiknya lagi, breakout ke all-time high yang baru. Oke?
Nah, kalau misalnya kita melihat hal tersebut terjadi, maka saya expect Bitcoin juga harusnya dalam waktu yang tidak lama lagi bakalan breakout juga ke area all-time high yang baru. Karena kalau kalian lihat pergerakan S&P 500 dan juga Bitcoin selama mungkin beberapa minggu terakhir, itu korelasinya kuat banget. So, sampai dengan saat ini karena belum ada sesuatu yang membuktikan hal tersebut berbeda, artinya membuktikan bahwa korelasinya sudah berkurang, maka saya masih akan tetap memantau bagaimana pergerakan S&P. Karena biasanya S&P yang menjadi leading indicator-nya. Sehingga kalau kita melihat ada indikasi bahwa S&P akan bisa melanjutkan rally, maka harusnya itu akan menjadi pertanda baik untuk Bitcoin. Karena untuk sementara saya bisa katakan bahwa ada berita baik, yaitu adalah kita berhasil breakout dari trendline. Tetapi yang lebih penting menurut saya adalah kita harus bisa kembali reclaim di atas angka 6.030-an di sini. Jika itu yang terjadi, saya rasa dalam waktu yang sangat singkat kita akan kembali melihat S&P kembali breakout ke area all-time high yang baru, dan kita bakalan bisa melihat Bitcoin juga kemungkinan mendapatkan momentum. Jadi dolar index mendekati area major resistance, S&P 500 per hari ini berhasil breakout dari trendline. Kedua hal tersebut tentunya adalah berita positif untuk Bitcoin. Dan Bitcoin sendiri juga tidak mau kalah gitu ya, tidak mau kalah juga menghadirkan berita positif, yaitu adalah kita pada akhirnya berhasil untuk breakout dari area lower high terakhir. Yang artinya secara struktur sekarang kita sepertinya telah berada di struktur bullish menurut saya. Meskipun sekali lagi teman-teman, itu bukan berarti kita tidak akan bisa lagi mendapatkan pullback. Itu hanya berarti kita kemungkinan besar akan telah menyelesaikan koreksi di sini dan bersiap untuk breakout ke area all-time high yang baru. Tapi perlu proses, teman-teman. Kita mungkin akan bisa mendapatkan konsolidasi atau pullback dulu dari sini selama beberapa hari, atau bahkan bisa 1-2 minggu, baru kita akan start untuk kembali building momentum. So, kalau misalnya teman-teman menonton live streaming saya semalam, sebenarnya sudah saya mention ya trendline yang ini. Ini sampai dengan hari ini belum saya hapus gitu ya. Saya sampaikan, teman-teman kalau kita sampai ke area range trendline ini, saya akan mencoba untuk mencari peluang scalping short. Gitu ya. Ini adalah tipikal trade yang sangat high risk. So, itu kenapa mungkin tidak saya share ke teman-teman yang berada di VIP group atau mungkin di YouTube channel. Karena saya mengerti tidak akan ada, mungkin bukan tidak akan ada, tapi tidak banyak orang yang akan mengerti cara nge-handle posisi seperti ini. Itu adalah trade yang sangat agresif. Tapi so far sih works out ya teman-teman. Kita mendapatkan pullback persis dari area tersebut. Dan area support terdekat tentunya akan ada di sekitaran area 102.600-an kurang lebih teman-teman. Jadi saya expect memang kita akan sepertinya mendapatkan semacam pullback atau konsolidasi dulu dari sekitaran area ini. Meskipun kalau misalnya kita kembali naik dari sini ya teman-teman, itu mungkin hanya akan menciptakan semacam double top dan kemudian kita akan start untuk mendapatkan pullback. Pullbacknya bisa sampai mana? Menurut saya maksimum bisa lagi sampai ke area 99 atau 98 ribu dolar. Tetapi perlu kalian tahu teman-teman bahwa ketika Bitcoin telah breakout dari area lower high terakhir di sini, maka saya rasa semua pullback yang terjadi di sini itu hanya akan menjadi peluang mungkin bagi teman-teman yang mencari long setup dari kemarin untuk start mencari posisi. Oke. Nah, invalidasi tentunya dari senario bullish kita adalah jika kita berhasil melihat Bitcoin kembali reclaim di bawah area 99.000 dolar. Jika itu sampai kembali terjadi, maka itu merupakan invalidasi dari senario bullish kita. Tetapi sebelum hal tersebut terjadi, saya masih akan berpegangan dengan senario di mana kita akan sekarang mendapatkan semacam pullback terlebih dahulu, and then kita akan start untuk building momentum lagi, breakout ke area all-time high yang baru. So, kesimpulannya teman-teman, untuk Bitcoin sendiri, in the short term, kita bisa mendapatkan pullback setidaknya nyampe ke area 102.600 terlebih dahulu. Mungkin bisa break sedikit di bawah area itu. Dan kemudian mendapatkan semacam relief rally kemungkinan untuk kemudian kita start lagi mendapatkan wave kedua atau wave ketiga
Ini mungkin akan bisa berjalan selama beberapa hari ke depan, teman-teman. Dan pada akhirnya barulah kita akan mungkin start mendapatkan rally. Bisa aja setelah pelantikan Trump ya. Jadi pelantikan Trump itu di tanggal 20 Januari, which is hanya sekarang udah tanggal 18 ya, teman-teman. Jadi 2 hari ke depan kita akan melihat pelantikan Trump terjadi. Dan itu bisa jadi satu katalis juga tentunya untuk Bitcoin mengalami pergerakan yang besar. Jika ketika terjadi pelantikan Trump kita sedang terkoreksi, maka itu mungkin bisa menjadi katalis bagi kita untuk kembali mendapatkan momentum ke atas. So, saya rasa itu sih teman-teman yang mau saya sampaikan. Pada intinya adalah short term, saya cenderung merasa akan ada pullback terlebih dahulu. Tapi medium term, saya sudah shifting ke arah bullish, karena kita sudah berhasil untuk breakout dari area lower high terakhir, which is berarti secara struktur sekarang kita sudah strukturnya bullish. So, semua pullback yang terjadi di sini menurut saya adalah peluang bagi teman-teman yang mungkin belum punya posisi untuk start mencari setup untuk long. Ini bisa menjadi peluang untuk swing long yang cukup baik, karena targetnya bukan hanya area high terakhir di 108.000, tapi bisa aja sampai ke area all time high yang baru, mungkin sudah range 110 atau 115.000 dolar. So, saya rasa itu aja yang mau saya sampaikan di video hari ini, teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.